Banjir luapan sungai di Jember meluas, dapur umum dibuka di posko bencana. Angin kencang merusak atap rumah warga dan tumbangkan sejumlah pohon. Warga pergoki aksi mesum sepasang remaja di pemakaman etnis Tionghoa. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Saudara, banjir yang melanda Dusun Curah Lele meluas hingga ke Dusun Kraton, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurjo, Jember akibat luapan Sungai Curah Nongko dan limpahan dari banjir di Dusun Curah Lele. Banjir di 2 titik itu merendam sekitar 1.600 rumah dengan ketinggian air mencapai 1 meter dan berangsur surut. Banjir luapan sungai di Dusun Curah Lele, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurjo, Jember meluas hingga ke Dusun Kraton. Banjir tampak menggenangi jalan-jalan desa dengan ketinggian 50 cm. Sedangkan di beberapa titik ketinggian banjir yang ada telah mencapai 1 meter dan berangsur surut. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu karena hampir seluruh akses jalan di Desa Wono Asri terkepung banjir. Tak hanya itu, banjir juga merendam sekitar 1.600 rumah warga. Banjir terjadi secara tiba-tiba sejak Senin 23 Desember dini hari akibat meluapnya Sungai Curah Nongko dan limpahan dari banjir di Dusun Curah Lele. Air sudah mulai surut atau tetap tambah? Sekarang udah mulai surut. Itu biasanya kalau udah datang lagi itu malah lebih parah itu. Lebih parah. Sedangkan kayak sungai-sungai itu sekarang banyak yang itu ambrol. Jadi air itu bisa meluap ke lainnya daratan. Memang sudah mulai surut, tapi masih banyak pemukiman warga yang masih terendam air, masih dalam. Ada yang masih sepusar orang dewasa. Karena memang arusnya air yang di wilayah Dusun Kraton, wilayah selatan sana itu lambat. Kalau yang dari Curah Lele kan deras, nah sekarang sudah berangsur-angsur surut di Curah Lele. Sebelumnya, saudara, ratusan rumah di Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurjo, Jember, Minggu 22 Desember sore diterjang banjir luapan sungai akibat curah hujan tinggi lebih dari 6 jam. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan relawan mengevakuasi warga terdampak ke tempat lebih aman dengan menggunakan perahu karet. Banjir luapan sungai akibat curah hujan tinggi terjadi di Dusun Curah Lele, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurjo, Jember. Banjir setinggi 1 meter di beberapa titik merendam jalan desa dan rumah warga termasuk perabotan di dalamnya. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan relawan melakukan evakuasi warga terdampak dengan perahu karet ke pemukiman yang aman. Banjir luapan sungai kerap terjadi saat curah hujan tinggi dan membuat air di Sungai Sanen Rejo meluap. Sebagian warga mengungsi dan sebagian lain tetap bertahan di rumah karena banjir cenderung cepat surut jika tidak lagi turun hujan. Tim gabungan terus menyisir rumah warga untuk mengevakuasi warga, terutama orang lanjut usia, sakit, dan anak-anak. Dari mana ini airnya? Ini kemungkinan bisa jadi dari dam BDN, dam Bejo, dari Manjelis, bisa jadi juga dari selatan, dari Curah Nongko. Ada yang mengungsi warga? Bagian utara sana mengungsi ke selatan. Tinggi airnya? Kalau di depan rumah sampai sekitar gini, 1 meter. 1 meter ya? Iya. Rata-rata 10 hingga 1 meter. 10 cm ya? 10 cm hingga 1 meter 10 cm hingga 1 meter. Ini terus dievakuasi ini warga yang lansia? Iya, kita mencari warga lansia untuk dievakuasi, untuk cari ketinggian dibawa ke Balai Desa Wono Asri. Ada berapa rumah udah?
Kalau yang kemasukan ada ratusan, seratusan ada itu. Sementara itu, dapur umum dibuka di posko bencana dampak banjir yang terus meluas di Kecamatan Tempurjo, Jember. Relawan dapur umum menyiapkan 4.000 nasi bungkus untuk sekali makan bagi para warga terdampak banjir. Dapur umum didirikan di posko bencana banjir di kantor Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurjo, Jember. Relawan dapur umum dari berbagai unsur seperti Tagana, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan relawan kebencanaan lain sibuk menyiapkan konsumsi bagi ribuan warga terdampak banjir. Dampak banjir yang kian meluas dan menggenangi rumah warga membuat aktivitas lumpuh, baik untuk mereka yang bekerja maupun kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak banjir, para relawan harus menyiapkan 4.000 nasi bungkus untuk sekali makan, termasuk asupan vitamin dan obat-obatan. Saudara, rumah warga di Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun diterjang angin kencang saat terjadi hujan deras. Kejadian ini membuat rumah rusak di bagian atap dan sejumlah pohon-pohon tumbang. Beginilah situasi saat terjadi hujan disertai angin kencang di Desa Kranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kondisi itu membuat warga yang berada di dalam rumah panik saat mengetahui terjangan angin merusak dan menghempaskan atap rumah. Menurut warga, saat hujan deras terjadi angin kencang dari arah selatan dan menerjang apa saja yang dilalui. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Setelah hujan disertai angin kencang mereda, warga terdampak berupaya memperbaiki atap rumahnya masing-masing. Terus ini yang rusak apa aja, Pak? Rata-rata di lingkungan sini? Ya genteng itu biasanya morak-marik gitu. Tersikap gitu, Pak ya? Iya tersingkap, terbang. Terbang ya, Pak ya? Iya, Kalau di sini banyak, Pak, yang rusak? Sebelah sana ya ada asbes itu. Ya, Ada puluhan, Pak, lingkungan sini? rumah Daerah sini Keranggan? ada. Tapi rata-rata terdampak, Pak, ini, Pak? Iya. Tanaman cabai di Kabupaten Madiun rusak terserang hama di musim hujan dan sebagian mengering dan mati. Petani terpaksa mencabut tanaman cabai agar hama tidak menular ke tanaman lain. Kondisi ini diprediksi membuat hasil panen akan menurun. Petani cabai di Desa Singgahan, Kebonsari, Kabupaten Madiun merasakan dampak dari cuaca ekstrim saat musim hujan. Tanaman cabai banyak rusak terserang hama. Padahal harga cabai, terutama jenis merah keriting, kini sedang naik. Salah satu petani mengaku sekitar 40% dari 2.500 tanaman cabai miliknya kering dan mati akibat terserang hama jamur tanah fusarium. Hama ini menyerang akar dan menyebabkan daun tanaman cabai layu dan pohon mengering. Petani akhirnya mencabut tanaman cabai yang rusak dan memanen dini cabai yang masih dapat diselamatkan karena jamur fusarium menyebar ke tanaman cabai lain. Kendala petani cabai saat musim hujan ini apa? Satu itu fusarium, adalah jamur. Kedua itu trip. Ketiga Lalat itu. lalat buah. Oh, lalat buah ya. Ya. Kalau apa fusarium itu menyerangnya pada apa? Dan dampaknya apa? Fusarium menyerang ada akar langsung batang. Namanya kejadiannya kering. Pohonnya kering Ya. gitu ya. Terus nggak bisa lagi dipanen? Nggak bisa dipanen. Kita beralih ke sorotan kriminal. Video aksi mesum sepasang remaja berusia belasan tahun di sebuah pemakaman etnis Tionghoa di Jember viral di media sosial. Kedua pelaku melarikan diri setelah aksi mesumnya dipergoki warga dari balik bangunan makam. Oh, lo dibuka tuh lo, Warga Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember resah dengan maraknya aksi mesum di pemakaman etnis Tionghoa yang tak jauh dari pemukiman warga.
Salah satunya aksi mesum yang dilakukan sepasang remaja berusia belasan tahun. Bahkan gambar aksi tak patut itu berhasil direkam warga dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 25 detik ini, tampak tubuh bagian bawah kedua pelaku sudah tanpa pakaian. Mereka memanfaatkan suasana sepi untuk berbuat mesum. Namun setelah ada warga yang memergoki, keduanya melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas yang berisi sejumlah buku pelajaran. Menurut warga, perwakilan tokoh masyarakat setempat telah melaporkan peristiwa ini kepada orang tua salah satu pelaku yang rumahnya dekat dari lokasi pemakaman. Warga meminta Satpol PP melakukan patroli agar aksi mesum di lokasi pemakaman tidak terus terjadi. Di tempat ini sering dibuat pakai pacaran seperti itu? Ya, kalau dulu sering, mulai ada Satpol PP sering ke sini. Jadi sering nggak ada sudah. Cuma sekarang jarang ke sini Satpol PP, jadi ada lagi. Gitu loh. Mulai rame lagi lah, termasuk kayak gitulah. Nah, kejadian kemarin itu kejadian yang sekian kalinya berapa kali atau gimana? Kalau kata anunya 2 kali katanya. Yang sering ke sini anaknya lah. 2 kali ya, 2 kali lah. Sudah saya datangi orang tuanya kemarin. Tak kasih nasihat kalau bisa anaknya itu dinasehati lah. Untuk pelaku ini berarti masih bocah SMP Bapak ya? SMP masih kecil itu. Kemudian yang perempuan juga warga juga? Kurang paham ya. Kurang paham. 2 warga negara asing atau WNA di Kabupaten Malang melakukan aksi gendam kepada pemilik toko pertanian dan berhasil membawa kabur uang. Sebelum melakukan aksi kejahatan, kedua pelaku yang berbicara menggunakan bahasa Arab ini meminta air minum dan mengaku sebagai kolektor mata uang rupiah. Aksi gendam terjadi di toko pertanian di Dusun Kedung Boto, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan terekam CCTV. Terlihat 2 pelaku yang mengenakan topi dan masker masuk ke dalam toko. Menurut Wahyu, karyawan toko, 2 pelaku sebelum melakukan aksi kejahatan meminta air minum dan mengaku berasal dari Irak dan sebagai kolektor mata uang rupiah. Setelah meminum air dan menunjukkan beberapa koleksi uang, seorang pelaku mengikuti pemilik toko ke meja kasir. Sementara 1 pelaku lain menunggu di depan toko. Di meja kasir ini pelaku menggendam pemilik toko dan mengambil uang dari laci kasir. Setelah beberapa waktu, kedua pelaku meninggalkan toko pertanian. Pemilik toko baru menyadari menjadi korban aksi gendam dan uangnya Rp700.000 raib. Itu dia bisa bahasa Indonesia sedikit. Katanya dia mau minta air putih. Aku panggilkan Habib dulu, katanya kan biar enak gitu kan, bisa ngobrol bahasa Arab. Habis dipanggilin Habib, dia tuh sama-sama menceritakan gitu kan, kayak orang mana gitu, saling ngobrol gitu kan. Terus habis itu mari saling ngobrol, sudah mari saling ngobrol katanya minta air putih, itu dikasih gratis. Nah yang 2 orang itu mau beli gitu, kayak biar gak curiga mungkin ya. Habib hadap depan, gak tahu, tangannya langsung ngambil di kasir, habis itu ditaruh di Ditreskoba Polda Jatim gencar lakukan tes urin ke para sopir bus. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Polres Jember memetakan 7 titik rawan bencana dan kecelakaan di jalur padat kendaraan dampak cuaca ekstrim. Selain melakukan pemetaan, polisi juga menerjunkan 1.200 personil gabungan untuk pengamanan di masa libur Nataru. Dalam pelaksanaan operasi Lilin Semeru 2024, Polres Jember memetakan 7 titik rawan bencana di jalur padat kendaraan dampak cuaca ekstrim. Titik rawanan kecelakaan ada di jalur selatan, jalur provinsi Pegunungan Gumitir, dan tempat keramaian warga seperti lokasi wisata dan pusat perbelanjaan.
Untuk menjaga keamanan, ada 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan relawan diterjunkan. Selain untuk mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas saat libur Nataru, polisi juga memberlakukan pengurangan jam operasional kendaraan angkutan barang agar tidak menambah kepadatan arus lalu lintas. Ada 7 pos pengamanan yang akan didirikan oleh Polres Jember. Itu di titik keramaian masyarakat antara lain di alun-alun, kemudian terminal Tawang Alun, kemudian pantai Pancar, Paseban, Puger, Watu Ulo, dan Papuma, serta juga di Garahan Silo. Ini semua pos yang kami dirikan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, baik itu kelancaran arus lalu lintas maupun Kamtipmas, gangguan Kamtipmas. Satlantas Polres Malang menerapkan skema pengaturan kepadatan arus lalu lintas di masa libur Nataru. Hal ini untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas demi kenyamanan dalam perjalanan wisatawan saat berlibur. Kepadatan arus lalu lintas di Kota Malang mengalami penambahan di masa libur Nataru karena arus kendaraan masuk ke wilayah Malang Raya meningkat, yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kepadatan ini biasanya terjadi di Simpang 4 Karanglo maupun pintu keluar tol Singosari. Satlantas Polres Malang menerapkan sejumlah skema pengaturan kepadatan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan pengguna jalan dan para pengunjung bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Menurut Kanit Regiden, Satlantas Polres Malang Ibtu Akrom, sebagian besar kendaraan yang masuk ke Malang Raya menuju sejumlah tempat wisata di Kota Batu. Sedangkan kendaraan yang masuk ke Malang Raya didominasi plat nomor luar wilayah Malang Raya. Banyaknya volume kendaraan yang masuk ke wilayah Batu dan Malang dari gerbang tol Singosari lumayan standar saja, dengan bisa dilihat kalau di papan di monitor ini untuk per jamnya itu kendaraannya yang masuk ke wilayah Batu Malang hanya 1.000 kendaraan. Di mana yang perlu kita hati-hati apabila volume kendaraan itu sangat meningkat, apabila kendaraan dalam per jamnya masuk ke gerbang tol Singosari itu di angka 3.000. Demi memastikan keselamatan para penumpang, Direktorat Reserse Narkoba di Traskoba Polda Jawa Timur gencar melakukan tes urin ke puluhan sopir bus di Terminal Purabaya Sidoarjo. Langkah ini untuk mengantisipasi para sopir yang terlibat penggunaan obat-obatan terlarang sehingga membahayakan penumpang di masa libur Nataru. Di Traskoba dibantu Bidokes Polda Jawa Timur dan stakeholder gencar melakukan tes urin kepada 30 sopir bus di Terminal Purabaya Sidoarjo. Hal ini untuk mengetahui apakah mereka dalam kondisi baik atau justru menggunakan obat terlarang saat mengantarkan para penumpang. Dari hasil tes urin tersebut menunjukkan semua sopir bus tidak ada yang terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang. Tes urin juga dilakukan kepada para sopir kendaraan umum di sejumlah wilayah di Jawa Timur selama masa libur Nataru. Sampai saat ini masih belum ditemukan adanya indikasi, namun demikian masih tetap berjalan. Sampai sekarang ini sudah sekitar 30-an yang kita lakukan pemeriksaan, yang jelas untuk sopir bis antar kota dan antar provinsi tadi keseluruhannya sudah, karena kita langsung bergandengan dengan Dinas Perhubungan yang mengawasi di terminal sehingga tidak ada yang terlepas ataupun luput dari pemeriksaan. Menjalani apa? Tes apa? Tes urin, Pak. Tes urin ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya negatif. Negatif ya. Pak, dengan seperti ini menurut Bapak seperti apa? Bagus sekali, bagus. Ya buat untuk keselamatan. Bapak supir AKBP atau AKAP? AKAP. Jurusan mana, Pak? Jurusan Cirebon, Surabaya Cirebon. PO apa, Pak? PO Akas Isara Barokah. Harapan kita. Sebelumnya Ditlantas Polda dan Dinas Perhubungan Jawa Timur juga melakukan pengecekan puluhan bus laik jalan atau rem check di Terminal Purabaya Sidoarjo. Selain itu, para sopir bus juga diwajibkan menjalani tes urin. Pemeriksaan yang dilakukan ini tidak hanya meliputi kelengkapan surat kendaraan, namun juga unsur teknis lainnya, seperti lampu jalan, lampu sein, rem,
Kondisi ban termasuk ban serep, klakson, palu pemecah kaca darurat hingga tabung pemadam kebakaran mini. Puluhan bus di Terminal Purabaya yang diperiksa secara acak oleh petugas dan polisi. Kegiatan rem cek kendaraan tidak hanya dilakukan 1 hari, namun berkelanjutan secara acak. Langkah ini untuk memastikan kondisi bus layak jalan dan diharapkan armada bus memenuhi aturan hingga angka kecelakaan bisa ditekan. Sementara itu 80 pengemudi bus diwajibkan menjalani tes urin untuk memastikan mereka tidak mengkonsumsi narkoba agar tidak terjadi human error sehingga perjalanan aman. Menikmati hidangan Timur Tengah khas Palestina akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, kota Kediri memiliki berbagai macam wisata kuliner. Salah satunya kuliner Timur Tengah khas dari Palestina. Di rumah makan ini, para pembeli dapat dimanjakan dengan berbagai macam kuliner khas Palestina yang rasanya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Kelezatan makanan khas Palestina ini hanya dapat dirasakan di tempat makan Emado Shawarma di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kota Kediri. Nasi mandi yang disajikan bersama ayam panggang membuat para pembeli ingin menyantap makanan khas Timur Tengah ini berulang kali. Sang pemilik memasak ayam panggang dengan bumbu khas Timur Tengah, lalu dipanggang selama 45 menit dan di oven selama 15 menit. Lamanya proses memasak itu membuat bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ayam. Selain ayam panggang, sang pemilik juga menyajikan berbagai varian nasi, mulai nasi mandi, biryani, hingga nasi kapsah. Meski menyajikan menu makanan khas Timur Tengah, namun sang pemilik memilih tetap menyesuaikan rasa masakannya dengan lidah orang Indonesia. Tak hanya itu, di gerai ini juga menawarkan berbagai macam roti, mulai roti Maryam, Oma Ali yang dipadukan susu hingga berbagai olahan pisang. Pokoknya enak sih karena rasanya lebih kayak kare ya, tapi kare di lembut gitu ya. Terus ayamnya juga kental. Ada ciri khasnya tersendiri karena memang saya juga penasaran sih masakan Timur Tengah gimana, karena enak. Untuk tempat namanya ada varian, yaitu ada nasi mandi bestseller ya, itu yang rempahnya tidak terlalu strong. Kemudian ada varian yang kedua, ada nasi biryani, orang bilangnya nasinya warna-warni karena ada warna kuning sama orange itu dari saffron ya, warnanya, warna makanan. Kemudian yang unik ini nasi kapsah, itu ada campuran kismis sama wortel. Bumbu-bumbunya sih sebenarnya rempah-rempah ya, yang biasa ada di Indonesia gitu, jadi disesuaikan dengan cita rasa Indonesia itu sendiri. Yang sebenarnya bumbu-bumbu Timur Tengah kan lebih ke arah rempahnya terlalu strong ya, cuman karena kita ada di Indonesia jadi mengikuti selera perpaduannya gitu. Iya. Dalam satu harinya, rumah makan ini mampu menghabiskan puluhan, bahkan ratusan kilogram ayam untuk dijual kepada pembeli. Meski rasanya berkualitas, namun harga makanan di rumah makan ini tetap terjangkau, yakni mulai dari 15 hingga 200 ribu rupiah saja. Emado Shawarma ini sendiri didirikan oleh warga asli Palestina yang bernama Emad Al-Ahmad. Sang pengelola mengklaim rumah makan yang menyajikan makanan khas Timur Tengah di Kediri hanya ada di Emado Shawarma. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.